Hai teman nongkrong semua, kembali lagi sama aku Eko di sini dan Hai guys, Aruda di sini. Apa kabar? semoga baik-baik aja. Menjadi hal yang sedikit menjengkelkan hari ini karena tiba-tiba suaraku menjadi hilang. Hilang ya? Tapi nggak apa-apa, masih kedengeran. Ku harap kalian juga yang dengerin di rumah atau dimanapun kalian berada bisa ngedengerin kami dan bisa enjoy. Sebelum aku masuk ke topik hari ini, aku mau ngingetin guys, minggu lalu kita udah memulai segmen baru untuk ngajak kalian ngirim confess kalian, pengakuan kalian, atau cerita kalian buat kami bahas Di IG kita, Keren Kreatif Media. ya, di mana di situ ya aku sama Koeko bakal coba ngebahas cerita kalian senetral mungkin, plus aku memposisikan how if I were in your shoes, in your position. Jadi ya aku nggak akan ngasih suggestion, tapi aku akan ngasih, kalau aku jadi kamu aku bakal gini, dan alasannya ini. Semoga itu menjadi salah satu segmen kita supaya nggak melulu kita ngebahas topik kita, karena kalian kan pasti ada nih kegelisahan. Kirim aja. Kita benar-benar tunggu karena menurutku itu akan benar-benar menjadi hal yang seru untuk dibahas. Menjadi bumbu yang baru ya di masakan kita. Soalnya karena dari beberapa teman-teman yang komen juga, it feel like radio, right? Ya, katanya nuansa radionya dapat. Kita ngambil tengahnya, podcastnya dapat, radionya mungkin ada. Menyenangkan. Bedanya kita nggak muter lagu aja. Copyright bos. Oke, masuk ke topiknya kok. So, ini tuh hari kita take as usual hari Selasa. I think minggu lalu lah ini kejadiannya hari Kamis. Well, buat yang nggak tahu, aku sering kalau bepergian di siang bolong, aku nggak naik motor. Aku diantar sama orang yang nyupirin. Oke. Nah, kastanya udah beda ya. Nah, orang yang nyupirinnya ada range umurnya. Ada 3 orang yang biasa nyupirin aku dan mereka punya range umur yang berbeda. Kebetulan aku waktu kemarin Kamis itu dengan yang paling muda. Dengan yang paling muda. And funny story adalah aku tuh suka banget ngobrol sama orang-orang yang driver. Why? Mereka bisa ngasih point of view yang menarik. Oke. Mereka tuh wise dengan cara mereka sendiri dan mereka itu mudah marah dengan hal-hal masalah mereka sendiri yang kayak aku berada di situ kayak, aku sih nggak akan pedulin itu sih, ibaratnya gitu. Oke, that's joke aside-nya. Aku berangkat dengan yang paling muda kok, dimana menuju daerah Telogosari, aku sebut saja daerahnya, ada pom bensin yang lumayan besar. Yang dekat apa namanya itu, masjid ya? Iya. Oke. Ada pom bensin yang cukup besar, di mana di pom bensin situ kurang lebih this is take place setengah 12 siang. Terik banget. Makanya aku sampai nggak mau naik motor sendiri kan. Ada mas-mas. I'm pretty sure itu mas-mas karena sebelum dia gunakan tuh masih kelihatan kepalanya for split second untuk beberapa detik itu. Aku yakin itu mas-mas. Di depan di pintu keluar SPBU dia lagi mencoba mengenakan pakaian kostum karakter, kalau nggak salah waktu itu Mickey Mouse. Oh god damn it. Oke. 11:30 in the afternoon dia pakai baju Mickey Mouse. Dia kelihatan sehat. Dia punya motor karena dia ke situ kelihatan ada motornya. My only question is why? Kenapa? Dari segi gini. Aku coba bahas sama driverku. Aku tanya, menurutmu kenapa laki-laki sehat kira-kira umur 20-an ke pintu keluar SPBU pakai baju Mickey Mouse? This is not a fucking Disneyland. Kalau di Disneyland you will get paid decent untuk pekerjaan menghibur orang yang memang datang ke situ untuk dihibur. Kamu akan mengambil foto dengan anak-anak kecil yang memang datang ke situ dengan mentality seperti itu. Pintu keluar SPBU siapa yang in the crazy mind setengah 12 siang kayaknya foto sama Mickey Mouse enak nih di SPBU. I know. Terus itu yang membuatku resah, kenapa orang sehat secara fisik memilih pekerjaan yang serandom dan gak ada tujuannya kayak gitu.
Itu mau dibilang, this is my passion. Apa anjir passionnya? Pakai kostum. Apa sih yang aku... Oke, kalau dibanding driver aku bilang, mungkin itu kayak kayak pengamen, Pak. Dia bilang gitu. Aku bilang, X, atau bilang aja Johnny ya, Johnny, pengamen itu kalau kita bahas passion, aku masih bisa coba cariin kamu pengamen yang memang ada passionnya, John. Yang satu set, kamu tahu nggak? Iya. Daerah perempatan sana juga yang bawa angklung bla 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 bla. Oke. Bawahnya itu dulu deh, yang cuman dia sendiri main gitar. Oke. Tapi dia serius main gitar, dia asah vokalnya, dia berharap one day someone will realize that I actually have a talent. Oke. Got your point. Then? Karena ada juga pengemis yang cuman tepuk-tepuk aja. Yang kayak gitu. Kalau dia bilang, kan uang itu aku selalu lihat sebagai alat tukar. Value-mu apa anjir, tepuk-tepuk kayak gitu, nangkep nyamuk lu depan gua. Sama kayak si Mickey Mouse setengah 12 yang apa value-mu. Itu loh yang aku sebelin. Aku bilang ke si Johnny, John, kalau aku berada di posisi dia, aku umur 20-an, aku sehat, aku nggak, misalnya kita lepas dulu dia punya motor. Pilihannya aku nggak punya pekerjaan. Aku langsung datang tuh ke rumah makan, aku langsung datang tuh kelas, aku datang tuh ke bengkel, aku bilang sama bosnya, bos, saya nganggur, saya nggak punya pekerjaan, saya mau belajar. Oke. Bos nggak usah gaji saya 2-3 bulan, nggak apa-apa, kasih aku makan. Cuma minta makan sama minum, bos. Oke. Teach me how to do it. Jadiin aku pegawaimu habis itu. Kalau aku pantas mau gaji habis itu. Kalau enggak, keluarin aku. Aku akan begitu ke hidup ini. Daripada aku tiba-tiba beli kostum kan pakai duit ya kok. Ngapain sih jadi orang kayak gitu? Keluar duit mending, atau kalau aku jualan rokok sekalian, jualan aqua sekalian. Jelas uang koko kutuker sama aku. Uang koko kutuker sama Mickey Mouse setengah 12 siang tuh apa? Apa ini? Bro. So-wise inilah. Oke. Obrolanmu tadi, yang harus digarisbawahin adalah aku juga baru tahu yang akan kamu omongkan sekarang ini. Kita belum diskusi sebelum sama sekali ya. Sebelum record sama sekali. Oke, gini bro. So, aku bisa berbicara ini seenaknya menurutku sendiri ya. Ya, sure. Kamu bisa bilang kayak gitu. Maybe itu saat dia mungkin belum berkeluarga. Oke. Ya. Kamu bisa ke rumah makan, minta tolong pekerjaan, bla 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 bla. Dan mungkin dari 10 rumah makan yang dia gedor juga cuma 1 atau 2. Which is 1 aja udah cukup kan? Ya, yang mau ngasih kesempatan itu 1 atau 2. Masalahnya, kalau dia tidak ada uang yang didapat, orang rumah mau makan apa, bro? Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, taruh kata aku melamar di tempat makan atau tempat kerja itu diterima. Oke. Dengan gaji kita sama-sama tahu lah. Sepas-pasan apa kan? Sepas-pasan apa. Dan seberapa dia dapetin pada saat dia menjadi Mickey Mouse saat setengah 12 siang. Itu aja tuh menurutku gini ya kok. Aku bisa ngelihat dia di tempat makan setelah sebulan 2 bulan dia dapat let's say 1.500.000. Yeah. Let's say ya. Ini si Mickey Mouse dapat nih 1.500.000 sebulan. You think? Nah, ketidakmampuanku untuk ngelihat dia bahkan ada value-nya di hidup itu aja tuh membuatku kayak ini dapat nih 1.500.000. Man, harusnya. Oke. Mereka lebih dari itu. Even UMR mereka lebih. Siapa yang ngasih uang ke mereka? Oke. Aku tidak bilang di depan SPBU aja ya. Ini banyak tempat. Yes. Kebetulan semuanya rata-rata lampu merah yang cukup rame dan perumahan. Oke. Ya. Kamu tahu dong apa yang tak lakukan tiap malam? Ya, tahu. Aku jalan-jalan. Aku biasanya pada saat malam hari aku akan, jika tidak hujan, aku akan mengajak anakku jalan-jalan naik motor.
Oke. For her, melihat badut dan sekedar hanya bisa disamperin dan didadain, itu precious moment buat mereka. Menyenangkan. Oke. So, kalau tidak diiming-imingin kita mau kasih duit, badutnya nggak datang dong. Oke. Aku nggak mau ngecewain anakku dong. Oke. Iya. At least zaman sekarang menurutku cari uang 1.000-an susah, mau ngasih receh juga nggak enak. Oke. Seenggak-enggaknya aku hampir samain kayak tarif rata-rata minimal parkir lah. 2.000 nih. 2.000. Itu uang yang nominalnya lebih banyak. Kalaupun banyak ada di kantong ya. Okay. Kalaupun memang awal bulan atau segala macam, bukan aku deh, anggap orang lain. Pasti kan ada, ya udahlah 5.000 nggak apa-apa deh. Oke. Ya. Menurutmu saat seperti itu, apakah uang 1,5 itu sulit mereka dapatkan? Kalau menurutku tetap sulit karena No bro. Karena di pandanganku ya mereka nggak ada value-nya. Iya, menurutmu. Iya betul. Menurut pandangan anak kecil dan orang tua yang ingin menyenangkan anaknya, mereka itu membuat value yang tidak bisa ditukar di tempat lain. Oke. Even just mungkin bukan masalah 2.000 atau 5.000-nya ya. Iya, bukan perkara itu. Tapi when we look our child tersenyum, happy. Bahkan untuk anakku sendiri, saat dia di dada-dadain atau mungkin just high five. Oke. Just high five. Mereka itu udah senangnya setengah mati loh. Oke. Dan ini yang aku tidak sanggup lihat ya. Dan itu akankah itu menjadi for me it's much better. Oke. Dan orang yang masih sehat cuman minta-minta aja di jalan. Well, berarti aku pun setuju. Tentu ini orang sama pengemis yang benar-benar sehat minta-minta itu udah kasta terbawah. Iya. Ini tetap di atasnya. Iya. Ada effort lah, dia beli kostum, dia siang bolong. Maybe dia nggak beli loh. Sewa. Oke. Let's say mereka sewa aja deh. Taruh kata berapapun itulah, aku nggak tahu. Sepertinya di other program of Crayon, doain aja bisa ngundang mereka. Oke. Karena aku juga banyak pertanyaan yang akan lontarkan ke mereka. Karena itu point of view yang kita tidak gini. Kalau aku point of view sebagai pengusaha atau pemilik usaha, ya dan sebagai orang biasa ya, aku lihat anjir sih apaan sih? Iya. Di satu sisi, aku pada saat tidak dengan anakku, mungkin quote on quote ya mungkin, aku akan berpikiran sama. Oke. When I have a child, aku sangat berharap di tiap perempatan ada badutnya aja udah. Why? Ya karena to make my daughter happy aja udah. Nah, berarti menurut Koko 1,5 juta dia bisa dapat dengan mudah? Of course. Nah, berarti kita balik case-nya. Ngapain ada yang kerja di rumah makan? Karena mereka tidak mau memilih hal itu. Mereka tidak mau mengambil jalan itu ya karena capek, panas dan lain-lainnya. Beberapa orang itu ada yang beranggapan aku kerja di oke deh, aku nggak bilang tempat makan, apapun itu perusahaan lah ya. Aku anggap perusahaan itu stratanya jauh lebih baik daripada aku kerja di jalanan. Mungkin dengan pendapatanku yang tidak seberapa, tapi aku tidak kepanasan, aku tidak kehujanan, aku tidak apapun itu. Dan aku punya wajah di masyarakat ya. Menurutku lebih gitu. Dan keluargaku seenggaknya bisa bilang, oh ini loh, anakku kerja di sini. Ya, strata sosial ya. Tapi pada saat orang yang memang urusannya sudah tahu pendapatannya kalau segitu aja kurang, aku masih mikirin gengsi. Aku lebih baik jadi badut di jalanan. Berarti aku tadi sekeras itu dari pandangan orang tua melihat si badut ini ada value-nya. Dari orang tua yang let's say kayak aku ya. Iya, dia ada value-nya. Of course. Walaupun dia cuman hahaha di lampu merah ya. Iya, even mereka tidak bro, kamu nggak tahu apa yang saat
topeng badut itu dibuka, muka mereka seperti apa kamu nggak tahu. Oh iya, of course. Loh, aku tuh nggak bilang bahwa itu pekerjaan yang tidak meletihkan, tidak capek dan ini dan itu loh. Yeah. My only question adalah why? Yeah. Kenapa itu yang kau pilih? Kenapa kamu tidak mau mencoba mengulik soft skillmu? Mungkin bengkel, mungkin masak, mungkin apapun, jaga tambak, masih banyak pekerjaan lain yang orang ketika kamu datang dengan mentality yang aku mau bekerja, orang tuh willing buat, oh ya, coba yuk. Ya, nggak salah. Kamu mikiran kayak gitu nggak salah. Secara orang yang melihat masa depan tuh make more value, yang kamu omongin nggak ada salahnya sama sekali. Oke. Tapi secara orang yang memang dituntut, quote on quote ya, menyambung hidup ya. Menyambung hidup. Hal yang mereka lakukan itu tidak salah. Maybe buat kamu, why? Iya, karena why banget. Karena satu, aku ya memang di mata aku tuh orang kayak gitu nggak mungkin dapat 1,5 juta. Siapa sih yang mau ngasih? Ibaratnya gitu kan. Itu kan pertanyaannya 50.000 sehari kan kok. Iya, man, trust me, they can make 100 minimum in a day. Karena ya ini menurut gue, bahkan tukang parkir yang muncul dari tanah cuma narikin motor aja tuh lebih ada value-nya buatku daripada mas-mas yang pakai Mickey Mouse ini. Iya, cuman tidak semua orang bisa menjadi tukang parkir juga. True, tapi maksudnya aku melihatnya tuh kalau dari segi value, nih tukang parkir setidaknya masih narikin motor gua nih. Iya. Cuman buat beberapa parent, mereka bervalue banget. Gitu ya. Jadi dan mungkin yang tidak kamu lihat adalah di dalam keluarganya. Oke. Sebagaimana akan terkesan mungkin mendramatisir. Aku juga benci suatu hal yang berhubungan dengan drama ya, tapi yang menjual kesedihan atau segala macam. Tapi aku percaya di dalam keluarganya dia akan melihatnya itu hanyalah sebagai my dad, my hero. Oke. Tidak banyak juga ada beberapa orang yang mungkin pola pikirnya aku nggak malu kok bilang ayahku menjadi badut karena memang untuk menyambung hidup. Loh, aku juga pribadi ya kok ya, nggak memandang rendah. Ya, nggak. Ya kita sama-sama setuju, kita tidak memandang rendah. Cuman aku tuh bertanyanya kenapa itu jalur yang kau pilih saat masih ada jalur yang lain? Ya ini salah satu pembukaan wawasanku bahwa first of all aku nggak nyangka banget lah kok orang kayak gitu ngantongin 50.000 sehari tuh, karena kalau aku disuruh bayar dia 2.000. Oh, pokoknya tak bayar 2.000 ki opo ya? Barusan 2.000 ku lari kemana ya? Iya, cuman buat aku mungkin, aku juga bukan yang dengan nominal orang yang cukup tinggi lah, maksudnya yang kaya banget enggak lah. Tapi buat aku jujur, saat aku mungkin kasih 2.000 atau 5.000, itu angka yang murah saat melihat anakku tersenyum. Oke. So, this case hampir close. Kita tadi sudah bahas si badut, si Mickey Mouse. Okay. Aku mau tarik ke case yang aku lebih benci lagi daripada si Mickey Mouse. Dan aku kebetulan ketemu juga di hari yang sama. Apa? Manusia silver? Manusia silver. Manusia silver yang di perempatan, bukan yang di tempat wisata. The real manusia silver, aku bisa lihat value-nya. Manusia silver bajakan ini, yang cuman aku nggak tahu itu bisa dibilang joget nggak yakin, bisa dibilang perform nggak yakin, kemana-mana bawa kotak Indomie buat dikasih duit. Kamu harap 2.000, 1.500 ku barusan itu tuh kamu tukar dengan apa? Performamu yang 3 detik barusan itu. You're not even entertaining. Nah, gini, kalau tadi si manusia si Mickey Mouse masih ada orang tua dan anak yang merasa, oke, aku mungkin tidak sanggup melihat point of view. Oke, dia valuable di mata Koko dan anak Koko. Si manusia silver yang dalam tanda kutip fake ini valuable di mata siapa? Atau mereka cuma hidup dari mengemis belas kasih orang? It's a good question. Kita berarti membedanya bukan masalah orangnya ngemis atau enggak, cuman hanya caranya aja ya. Iya. Yang di sini caranya ya. Iya. Oke.
Kalau kenapanya aku bisa menjawab. Oke. Hampir sama jawabannya kayak yang si Badut. Oke. Kebutuhan akan selalu hidup. Kebutuhan akan sesuatu yang uang ini aku butuhin untuk kehidupan keluargaku. Oke. Cuman mereka hanya memilih dan menempuh jalurnya. Oke lah kalau jadi Badut aku nggak mau panas atau segala macam bla 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 bla. Yang mungkin yang mereka lakukan adalah aku akan bisa menjadi manusia silver. Sorry, aku potong dikit ya kok ya. Dan manusia silver yang kebanyakan aku lihat itu kan di body paint. Iya. Jadi ketika di body paint kita lihat lekuknya. Iya. Anjir tuh badan bagus tuh. Dalam artian itu sehat walafiat, keker. Iya. Ngopo ngapain kamu lagi di perempatan? The answer is the same. Mereka mendapatkan uang yang lebih banyak di jalanan daripada mereka bekerja di sebuah perusahaan. Berarti yang mungkin harus kusentil tuh orang yang ngasih duitnya. Kenapa kalian ngasih duit tanpa memikirkan? Bro, ini Indonesia bro. Orang yang menjual kesedihan itu bakal banyak memperoleh keuntungan. Ketika ngasih dibungkus pahala tuh aku benci banget. Ketika ngasih dibungkus pahala kamu benci banget ya? Iya karena jadinya kita ngasih si manusia silver ini cuma ya udahlah. No more look of value, right? Iya. Yang maksudmu? Dan kita jadi membiasakan untuk dia supaya cuma nadah tangan kok. Aku tuh nggak suka ngebiasain orang untuk nadah tangan. Mending dikasih tahu, cara nyari duit tuh gini. Dia akan bilang, ya ini caraku nyari duit. Iya. Ya tapi value-mu tuh apa? Kenapa orang harus, ketika kamu nggak bisa jawab satu pertanyaan, kenapa aku harus ngasih kamu duit? Secara rasional, sebetulnya kamu nggak ada value-nya. Kalau jawaban itu yang kamu harapkan pada saat, mohon maaf nih, aku tidak bisa mewakilkan mereka karena aku tidak di posisinya mereka. Cuman aku hanya berasumsi kalau aku jadi mereka ya. Oke. Jawabannya juga mungkin akan menjual kesedihan. Maybe ya. Maybe. Kita sama-sama nggak tahu. Cuman maybe yang akan mereka jual kesedihan. Mereka akan dengan gampangnya bilang, ya kamu enak, kamu duduk dengan posisi kamu di dalam mobilmu yang mobil mewah dengan you have a driver. Ya. Aku di sini aku harus panasan, kamu nggak ngerasain jadi aku. Coba bisa nggak kamu jadiin posisi jadi aku? Saat mereka seperti itu, aku yakin kamu akan jawabannya. Kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal kerja kayak kamu. Iya. Kan? Ketika kamu bilang kamu bisa nggak jadi aku, nggak bisa karena aku nggak akan pernah mau. Karena itu jelas tidak ada career path-nya. Habis jadi manusia silver mau jadi manusia golden lu. Hah? Mau jadi apa sih anjir? Gitu loh yang aku mau coba sampein ke mereka tuh gitu. If you make let's say 1,5 juta kerendahan and then somehow you make 2 juta atau 2,5 juta, harus tiba-tiba terjadi keajaiban, kamu bisa naikin ke 3 juta dan 3,5 juta and keep it in the constant level. Yeah. Itu yang mau aku coba sampein. Dan kamu itu hidup bergantung dari rasa belas kasih orang. Yeah. Kalau somehow tiba-tiba orang sudah mulai dibiasakan untuk tidak memberi. Karena dulu sebelum manusia silver tuh orang suka ngasih ke pengemis ya. Yeah. Lalu dibiasakan jangan beri ke pengemis. Yeah. Akan ada titik di mana kamu itu dianggap jangan beri ke manusia silver. Apa langkah hidupmu berikutnya? Nah, guys, aku sama Koeko di sini gagal untuk menangkap kenapa diberinya. Mungkin kenapa diberinya ya? Iya. Yeah. Oke, mungkin kalau Badut aku have a value. Punya. Yeah. Yang manusia silver yang fake ya, bukan the real one. Kalau yang memang manusia silver yang memang gini, aku juga pernah mengulik itu. Yes. Kalau ada beberapa orang yang memang manusia silver yang mereka berdandan layaknya, correct me if I'm wrong, I'm worried about it, but like a Jenderal Sudirman, I think. Ada. Dan itu berada di tempat wisata. Aku lupa yang di Jakarta, Kota Lama atau Kota Tua antara itu. Oke. Di sini pun yang real one ya di tempat wisata. Iya. Kalau itu kayak gitu, ya mereka peruntukannya memang seperti itu. Dan jelas ada value. For take a picture together. 1, 2, ketika dikasih uang, mereka tuh ada skillnya. Yeah. Ada yang nanti bergerak koreo, ada yang break dance, ada gitu loh. Ada ketika itu ada trainingnya. Nah, ada value yang ditukar kan. Kalau yang di pinggir jalan, yang di tengah trotoar itu tuh kayak, zebra cross tuh
lu habis ngapain dah? Kok tiba-tiba minta duit? Oke, our listener, bantu kami yuk. Kenapa manusia silver ini harus dikasih duit? Kalau kalian mungkin pernah ngasih, kasih dong kami feedback. Kenapa kalian waktu itu ngasih? Ya, mungkin kayak aku yang tadi, let's say aku bilang, kenapa aku kasih ke badut? Ya karena menurutku mereka memiliki value. Dan mungkin pernah nggak aku ngasih manusia silver? Ya aku pernah. Oke. Pernah nggak ngasih aku pengemis? Aku ngasih ke pengemis? Ya aku pernah. Kalau aku jangan ditanya guys. Nah, kalau dia even 500 rupiah pun tidak akan pernah keluar. Nggak mau. Nah, cuman mungkin ada beberapa hal yang memang di kepalanya kita belum nyampe aja. Yes. Tolong kita beritahu. Diberitahu supaya mungkin bisa membenarkan pola pikirnya kita. Membuka cakrawala seperti cakrawalaku yang terbuka saat Koko bilang bahwa hey Arudo, badut yang di pinggir jalan tuh kalau untuk orang tua dan anak masih ada value-nya. Nah mungkin aku yang luput manusia silver di perempatan mungkin ada value-nya untuk seseorang. Iya. Begitu pula aku juga kok. Aku tidak disclaimer ya, kita tidak memandang pekerjaan mereka itu hal yang menjijikan, buruk atau segala macam. No, I'm really appreciate. Karena setidaknya kamu bekerja. Ya, setidak-tidaknya ada effort yang kamu berikan. Daripada maling? Ya, untuk berdandan, membeli catnya itu atau apapun itu. Ya, paling ngirim cat tuh ada bahayanya juga. Iya. Itu resiko yang harus mereka tempuh, dan dari resiko itu kenapa kita harus memberi? Mungkin kayak gitu aja ya. Oke. Karena obrolan ini cukup menarik, mungkin buat kita aja yang cukup menariknya, nggak tahu deh buat yang lain. Iya, mungkin buat yang kalian yang memang hatinya seluas samudra, ya mungkin hatiku hanya seluas parit ya, aku nggak tahu ya. Mungkin kalian akan bilang, ya kasih aja, berbagi itu tidak ada salahnya. Ya balik ke yang ketika kamu ngasih seseorang yang hukumnya transaksional cuma buat pahala, ya aku mundur dari percakapan itu. Oke, mungkin kayak gitu dulu. Aku Eko pamit dan aku Arudo pamit. See ya guys. Yeah, and thank you.